Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, baik sehat jasmani dan rohani. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, tetap menjaga kesehatan, tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu yang 3M itu. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Baiklah, pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang kelima, Ibu akan membahas materi yang masih sama, yaitu tentang materi meneladani sikap Rasul-Rasul Allah dengan perilaku sopan dan santun. Baiklah, untuk pengertian dari Rasul-Rasul Allah sendiri, kita seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar istilah Rasul atau Nabi. Sering kan ya? Sering. Rasul atau Nabi. Nah, apa perbedaannya antara Rasul dengan Nabi? Dari segi bahasa, kata Nabi dalam kitab Lisanul Arab berasal dari bahasa Arab, yaitu An-Nabi, yang merupakan turunan dari lafaz An-Naba. Yang artinya apa? Yang artinya adalah An-Naba, artinya berita, yakni Nabi yang membawa berita, kabar, dan wahyu kepada kaumnya. Hal ini bisa ditemukan dalam Quran surat An-Naba ayat 2. Dinamakan Nabi karena menyampaikan berita. Selanjutnya Rasul. Rasul mempunyai arti utusan. Oke, hal ini juga bisa dilihat dalam Quran surat An-Naml ayat 35. Ada persamaan antara Nabi dan Rasul, yaitu sama-sama utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya Ibu akan menyebutkan perbedaan dari Rasul dan Nabi. Yang pertama, Rasul. Rasul adalah seorang manusia diberi wahyu berupa syariat dan perintah untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Sedangkan Nabi yaitu seorang manusia yang diberi wahyu berupa syariat, baik diperintahkan untuk menyampaikan ataupun tidak. Ya, jadi Nabi itu diberi syariat untuk dirinya sendiri. Jadi boleh disampaikan atau juga boleh tidak disampaikan. Itu adalah Nabi. Selanjutnya, Rasul, manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan yang diberi wahyu dengan membawa syariat baru. Sedangkan Nabi, manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegaskan syariat umat sebelumnya. Nah, sekarang ada yang tahu apa yang dimaksud dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah? Ada yang tahu nggak? Mungkin pada pertemuan sebelumnya atau semester sebelumnya sudah pernah dijelaskan, atau kalian pernah tahu ketika kalian masih belajar di bangku SMP gitu ya. Nah, Ibu akan menyebutkan kembali, Ibu akan membuat kalian mengingat kembali tentang apa itu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah benar-benar mengutus Rasul-Rasul Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Nah, selanjutnya di sini ada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Nah, jadi dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, kepada hari akhir. Itu. Oke, selanjutnya di sini ada jumlah dan nama-nama nabi. Berapa jumlah nabi dan rasul Allah yang kalian ketahui? Pasti ada 25, dari Nabi Adam yang pertama sampai Nabi Muhammad SAW, itu nabi yang terakhir. Jikalau ada yang mengaku nabi ya pada zaman sekarang, berarti orang itu sedang berdusta, berbohong. Karena Nabi Muhammad adalah penutup dari semua nabi yang terakhir. Nah, di sini ada beberapa jumlah nabi dan rasul Allah dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan. Dari Abu Umamah, Abu Dzar berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, berapakah jumlah nabi? Lalu Rasulullah menjawab, jumlah nabi yaitu ada 124.000 nabi. Dari jumlah ini terdapat 315 rasul, dan itu adalah jumlah yang sangat banyak menurut hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain disebutkan lebih dari 310 rasul. Nah, jadi yang kita ketahui itu jumlah nabi dan rasul ada 25, tetapi jumlah nabi yang sebenarnya yang tidak kita ketahui itu ada 124.000. Itu jumlah nabi, dan jumlah rasul itu ada 310 rasul. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan di sini sifat-sifat wajib bagi rasul, bagi nabi dan rasul. Sifat-sifat wajib itu adalah sifat yang pasti dimiliki oleh nabi dan rasul. Yaitu apa saja? Yang pertama ada sifat sidik. Sidik itu artinya jujur, benar. Jadi nabi itu tidak mungkin seorang nabi itu berbohong, karena berbohong itu adalah sifat yang mustahil nabi dan rasul miliki. Ya, itu sifat kizib gitu ya. Sidik artinya benar. Segala sesuatu yang diucapkan oleh para nabi adalah kebenaran dan tidak mungkin melenceng dari kenyataan. Nah, selanjutnya yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Nabi dan rasul harus menyampaikan seluruh perintah Allah dan larangannya kepada hamba-hambanya tanpa menambah ataupun mengurangi, tanpa mengubah ataupun mengganti. Jadi seorang nabi dan rasul itu pasti amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, sifat wajib bagi nabi dan rasul adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Menyampaikan apa? Tugas pertama Rasul Allah adalah menyampaikan kepada umatnya. Nabi dan Rasul telah menyampaikan sepanjang hari. Jadi menyampaikan riwayat dari dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, tanpa dengan kenal lelah dan bosan. Itu. Selanjutnya adalah sifat fatonah, artinya Nabi dan Rasul memiliki kecerdasan. Tidak mungkin Nabi atau Rasul itu memiliki sifat yang bodoh. Nah, dari sifat wajib itu ada sifat mustahil, kebalikan dari sifat wajib. Sifat mustahilnya nih, sifat sidik, sifat wajibnya. Sifat mustahilnya adalah kizib, yaitu Nabi berbohong. Itu sifat mustahil karena Nabi dan Rasul itu tidak mungkin berbohong. Selanjutnya, seorang Nabi itu pasti amanah atau dapat dipercaya. Jadi sifat mustahilnya adalah khianat, artinya ingkar janji atau tidak dapat dipercaya. Selanjutnya yang ketiga, sifat yang mustahil bagi Rasul dan Nabi adalah kitman, yang artinya menyembunyikan. Maksud kata kitman yaitu Rasul tidak mungkin menyembunyikan wahyu yang telah diterima. Dan yang terakhir yaitu baladah, artinya bodoh. Bodoh ya. Jadi sifat yang mustahil dimiliki oleh Rasul adalah bodoh ya. Oleh Nabi dan Rasul adalah bodoh. Tidak mungkin Nabi dan Rasul itu bodoh gitu ya. Nabi dan Rasul itu fatonah, artinya cerdas. Yang terakhir yaitu tugas para Rasul. Tugas Rasul dan tugas Nabi gitu ya. Yang pertama, menyampaikan amanat Allah dengan jelas, karena para Rasul adalah duta-duta Allah yang diutus kepada para hambanya
untuk menyampaikan semua yang telah Allah sampaikan, wahyu yang telah Allah sampaikan. Mereka adalah para pembawa wahyu. Tugas umatnya menyampaikan amanat yang diembannya kepada manusia. Itu. Terus tugas para rasul adalah menyeru umatnya kepada Allah. Para rasul mempunyai tugas untuk menyeru kepada umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu membawa kabar gembira dan memberi peringatan dalam mengemban tugas. Rasul Allah ditugaskan untuk menyampaikan kabar gembira dan juga peringatan kepada umatnya. Mengapa? Dalam berdakwah kepada Allah sangat erat dengan penyampaian kabar gembira dan peringatan atau ancaman bahwasannya kehidupan kita itu bukan hanya di dunia saja, tetapi ada kehidupan yang di akhirat. Ketika kita banyak menabung dosa di dunia, walaupun kita sekaya apapun kita mempunyai dosa yang begitu banyak, itu tidak akan menjamin kehidupan kita akan baik gitu di akhirat. Gitu ya. Jadi malaikat itu tidak bisa dinego. Misalnya malaikat dinego dengan uang yang banyak gitu dari orang yang kaya. Tidak mungkin bisa kan? Karena kehidupan kita itu bukan hanya di dunia saja. Jadi gini, kita itu harus kaya hati, kaya iman ketika di dunia. Nanti kita akan kaya harta di akhirat gitu ya. Atau kaya harta di sini juga nggak apa-apa di dunia. Jadi ingat ya, kehidupan di dunia adalah fana, sedangkan di akhirat itu adalah selama-lamanya. Maka kalian jangan sampai lupa diri, jangan sampai kalian lupa untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena sang pemilik dunia seisinya dan pemilik akhirat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Jangan sampai kalian bolos gitu ya. Bolos karena kalian itu belajar itu ya, guru membuat pembelajaran itu untuk kalian juga, bukan untuk diri kita, bukan untuk diri ibu sendiri gitu ya, tetapi untuk kebaikan kalian. Oke, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.